Halo guys, assalamualaikum. Nah, hari ini aku mau banget cerita sama kalian. Aku sangat-sangat excited mau cerita sama kalian. Nah, cerita aku itu tentang kenapa sih aku bisa gini. Maksudnya tangan aku bisa nggak ada. Aku pernah dibully nggak sih? Atau apa sih yang aku nggak bisa gitu. Nah, atau bagaimana sih cara aku bisa belajar untuk kayak orang-orang gitu, bisa naik motor, bisa ikat rambut, bisa masak, bisa cuci piring dan lain-lain. Nah, jadi hari ini aku mau cerita semuanya ke kalian. Bisa seperti curhat sih, kayak curhat aja gitu. Nah, jadi yang pertama itu aku mau cerita kenapa tangan aku bisa kayak gini. Jadi, aku tuh nggak kecelakaan, tapi aku tuh cacat dari lahir. Emang udah dari lahir tangan aku kayak gini, tapi ada cerita dari ibu aku. Katanya dulu waktu USG aku tuh pertama kali, tangan aku tuh ada lengkap banget, atau mungkin salah dokternya atau susternya yang salah USG. Tapi dinyatakan tangan aku itu sempurna gitu. Pas USG kedua emang udah nggak ada, tapi suster atau dokternya itu nggak mau bilang sama sekali sama ibu aku. Pas aku lahiran, pas aku dilahirkan gitu kan, dulu kan masih bisa lahiran di rumah ya. Jadi bidan datang ke rumah untuk bantu ibu aku lahiran. Nah, pas di situ ibu aku sama sekali belum tahu karena kan ibu aku masih shock ya, maksudnya masih terbaring lemas karena habis lahirkan. Terus yang tahu di situ cuma nenek aku dan bidan sama nenek aku sembunyikan, maksudnya sembunyiin kalau aku tuh nggak punya tangan, takutnya ibu aku shock terus pingsan atau ada hal yang tidak diinginkan terjadi seperti itu. Nah, di situ ibu aku tahu pas dia mandiin aku hari kedua. Ibu aku baru tahu kalau aku nggak punya tangan. Sedih banget. Tapi ibu aku nerima aku, alhamdulillah. Ibu aku tuh kayak bidadari tanpa sayap, dia bisa sabar mendidik aku, nerima kekurangan aku. Banyak orang di luar sana yang nggak mau punya anak kayak 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 aku yang cacat gitu. Malahan mereka buang anaknya atau mereka adopsikan anaknya ke orang lain, atau mereka kasih ke panti asuhan atau apapun itu, dia kayak nggak mau menerima anaknya yang cacat. Tapi alhamdulillah orang tua aku orang tua yang baik banget. Aku sayang banget sama ibu aku yang sabar banget didik aku, dan emang sulit banget mendidik anak yang cacat gitu. Nah, terus yang kedua pertanyaan dari kalian, Kak, awalnya bisa ikat rambut itu gimana sih? Nah, aku tuh awalnya bisa ikat rambut itu waktu TK mau masuk SD. Nah, di situ waktu TK kan aku kadang pakai kudung, kadang enggak. Tapi pas masuk SD kan diwajibkan untuk yang beragama Islam untuk memakai hijab ke sekolah. Nah, waktu aku mau ke sekolah itu beberapa minggu aku tuh capek banget, harus nungguin ibu aku masak, harus nungguin ibu aku bangun. Terus rambut aku diikatkan. Jadi aku tuh kayak capek, makanya aku tuh ikat rambut sendiri, guys. Aku berusaha ikat rambut sendiri walaupun kaki aku di situ masih pendek dan agak sulit karena kan leher itu juga harus bengkok gitu. Jadi ikat rambut aku ikutan bengkok, dia bengkok ke kanan, nggak lurus. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku ikat rambut. Namanya masih bocil ya kan, nggak apa-apa. Nah, di situ berbulan-bulan kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah aku udah bisa ikat rambut dengan sempurna. Aku nggak usah nyusahin orang tua lagi. Nah, terus pertanyaan kalian, Kak, emang beneran bisa naik motor? Iya, beneran bisa naik motor, guys. Tahu naik motornya itu mulai dari satu SMP. Aku ingat banget pertama kali aku belajar naik motor. Jadi dulu tuh emang aku pengen banget pintar naik motor karena aku tuh orangnya suka jalan-jalan gitu, guys, suka pergi-pergi sama temen. Kebetulan di rumah juga banyak motor, banyak kendaraan, jadi aku sama temen aku bawa lari motor itu buat belajar. Aku suruh temen aku ajarin aku, namanya itu Firda, aku ingat banget. Orangnya tuh tinggi besar, tapi
tapi seumuran sama aku. Emang dia udah pintar banget naik motor. Aku suruh dia ajarin aku, alhamdulillah satu kali ajarin aja tuh aku udah pintar. Nggak pintar-pintar banget sih, tapi udah pintar belokin, jalanin. Walaupun udah pernah nabrak tanaman orang, pagar tanaman orang gitu. Ya namanya kalau belajar pasti pernah nabrak ya, pernah jatuh, pernah nabrak. Tapi alhamdulillah nggak terlalu fatal banget. Nah, terus di situ aku eh, selalu deh bawa-bawa motor. Ayahku juga percayakan aku karena dia lihat aku udah lincah, aku bisa pelan-pelan aja dulu katanya, pelan-pelan aja, nggak usah balap-balap. Nah, berjalannya waktu, alhamdulillah aku pintar sampai sekarang. Tuh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, emang beneran udah nikah gak sih? Emang beneran udah punya anak? Ya iyalah guys, masa aku bohong. Jadi, aku nikah itu pas lulus SMA. Aku nikah sama pacar aku sendiri. Kita pacaran hampir 1 tahun. Dia yang nerima aku apa adanya. Dia yang ajak aku pacaran. Dia yang ngajakin aku nikah. Jadi kita nikah, kita punya anak. Alhamdulillah, anak aku sehat walafiat, sempurna fisiknya. Dan sekarang sudah umur 3 tahun. Alhamdulillah bisa dibilang aku sendiri yang merawatnya, aku yang mandiin, aku yang suapin, aku yang urus, aku yang cebok, ya, kayak gitu. Apa ya lagi pertanyaan? Next time lah aku buat video naik motor, aku upload ke YouTube. Karena untuk saat-saat ini susah banget kalau aku mau buat video karena di sini tuh cuaca lagi mendung. Kadang tiba-tiba juga hujan gitu. Takutnya kalau lagi ngetek video terus tiba-tiba hujan, mana lagi HP basah, pakaian basah gitu. Nah, untuk video yang di TikTok itu yang ikat rambut itu tuh aku nggak sengaja banget buat video itu, tapi karena rame gitu, jadi aku kayak awalnya sih aku malu, jujur banget aku malu sampai kayak waktu itu masih 200 penonton. Aku rada malu karena aku bilang, waduh 200 penonton ini bukan orang yang sedikit loh, ini orang yang banyak. Dan jujur banget, malu banget, takut banget kalau kayak orang terdekat, keluarga, tante, sepupu, atau bahkan teman-teman lama aku tuh lihat. Agak-agak ada malunya dikit sih. Tapi ada lagi beberapa orang yang kuatkan aku kalau nggak perlu malu gitu. Malahan komentar-komentarnya juga positif dan aku suka banget, banyak yang positive thinking sama aku, nggak negative thinking. Jadi aku tuh kayak ya udah biarin aja, dan sekarang udah 6 juta viewers. Alhamdulillah banget. Makasih juga teman-teman yang udah dukung aku sampai 6 juta viewers pertama dalam hidup aku. 1 juta aja tuh kemarin tuh aku kayak, hah, gue ikat rambut aja 1 juta yang nonton. Bahkan banyak akun-akun Instagram yang repost-repost video aku, sampai aku juga pernah viral loh di Instagram. Tapi semuanya alhamdulillah banget, aku bersyukur. Mungkin itu aja yang bisa aku ungkapin sama kalian. Next time aku bakalan buat vlog-vlog video lagi yang bakalan buat kalian menarik dan bakalan kalian suka gitu. Kalau bisa kalian tulis di kolom komentar kira-kira konten-konten apa lagi selanjutnya yang harus aku buat, karena aku masih rada bingung harus buat konten apa. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang bagus-bagus, aku bakalan buatin. Thank you dan makasih yang udah nonton video-video aku dan yang udah follow TikTok aku dan yang udah subscribe YouTube aku, dan yang belum subscribe, yuk subscribe biar aku makin semangat bikin konten YouTube-nya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube aku ya guys. See you next time. Dadah.